ukuran standar maghrib saja lihat. Kalau maghrib itu waktu paling mudah untuk melakukan solat. Coba lihat standar maghrib. Mana yang lebih banyak orang di jalan dan bersembunyi di kedai-kedai kopi daripada yang menuju ke masjid-masjid Allah. Di Brunei Darussalam, walaupun mereka hotel kecil, tapi luar biasa income mereka. Kami punya beberapa kolega di sana mengatakan itu enggak ada cerita mereka parkir mobil masuk ke garasi pandu mbak bineh jalan, dan tidak terjadi pencurian, karena pencuri pun kaya. Apa boleh culong? Kami sudah taat ke Allah, foto rame-rame, salah satu duduk deng bawah sudut meja, foto dulu, tulis judulnya buka bareng Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Pacok surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita masih membahas tentang dampak daripada dosa, baik kepada pribadi maupun kepada masyarakat. Dan di pertemuan terakhir kita sedang membahas tentang ada 5 dosa yang apabila dilakukan maka Allah akan memberikan akibatnya atau hukumannya di dunia. Baik, kita sambung dosa yang keempat dalam hadis ini yang Allah akan balas di dunia, yaitu walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih. Dan ketika hamba Allah sudah mulai mengingkari janjinya kepada Allah dan kepada Rasul, illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim, maka Allah akan buat tempat tersebut atau orang-orang tersebut dikuasai oleh musuhnya. Apabila orang sudah melanggar janjinya kepada Allah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membuat orang-orang tersebut dikuasai oleh musuh mereka, yaitu yang dimaksud adalah orang-orang kafir dan munafik. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, apa janji kita kepada Allah dan Rasul? Dalam alam rahim, ketika dihembuskan ruh, ditiupkan ruh, Allah bertanya kepada semua janin, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Bukankah aku adalah Tuhanmu, kata Allah kepada semua janin yang baru ditiupkan ruh. Semua janin menjawab, qalu bala, benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Itu janji pertama kita kepada Allah di dalam rahim, yaitu janji tentang tidak syirik, tidak menduakan Allah dalam segala hal. Mungkin kita tidak jatuh ke dalam syirik besar, tapi kita jatuh ke dalam syirik kecil, syirkul asghar. Dan Nabi mengatakan, yang ku khawatirkan kepada umatku
yaitu mereka jatuh ke dalam syirkul asghar, yaitu syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ar-riya, kata Nabi, memamerkan amal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini menjadikan suami, menjadikan isteri, menjadikan anak, menjadikan penduduk di tempat kita tinggal sebagai Tuhan-Tuhan untuk mendapatkan pujian dari amal kita. Kita menjadikan teman-teman Facebook, kita menjadikan teman-teman WA sebagai Tuhan-Tuhan untuk memamerkan amal kita. Jadi ada Tuhan lain yang kita harap memberikan pahala, padahal Tuhan-Tuhan selain Allah, kalau mereka berada di Facebook, mereka hanya bisa komen tentang amal kita dengan bahasa-bahasa memuji tapi tidak pernah memberi. Mereka hanya memuji tapi tidak pernah memberi. Paling dia kasih gambar jari jempol. Kalau kita kasih nampak amal kita, paling dia kasih nampak jari jempolnya. Pernahkah dia mengirimkan hadiah atas amal kita? Tidak. Tapi kita terus berharap puji, kita pamerkan kepada manusia. Nah, ini yang dimaksud dengan syirik kecil. Orang banyak jatuh ke dalamnya. Padahal waktu kita mengucapkan iyyaka na'budu berulang-ulang, hanya kepadamu lah kami menyembah, itu maksudnya kami menyembah, kami menampakkan sembahan kami, kami menampakkan amal kami hanya kepadamu ya Allah. Jadi riya tidak berlaku pada Allah. Kalau kita riya kepada Allah tidak berlaku. Kita boleh pamerkan amal, kita berbisik-bisik menyebut-nyebut tentang amal kita di depan Allah melalui doa-doa kita, dibolehkan. Bahkan salah satu wasilah, salah satu cara berwasilah atau bertawassul untuk mendapatkan doa yang makbul adalah dengan menyebut-nyebut amal saleh, tapi hanya dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Muslim, tentang kisah 3 orang yang saleh dari Bani Israel yang tertutup pintu gua ketika mereka pulang dari mencari rezeki. Karena hujan mereka masuk ke gua, lalu tiba-tiba pintu gua tertutup oleh batu yang runtuh, dan mereka tidak bisa membukanya sama sekali karena besarnya batu penutup pintu gua. Lalu semua mereka bersepakat, mari kita ceritakan amal kita kepada Allah yang terbaik yang pernah kita lakukan, sambil bermohon semoga Allah membuka pintu gua ini. Mulailah satu persatu mereka menyebutkan amal masing-masing di hadapan Allah. Satu-satu menyebutkan, ya Allah, aku punya orang tua dan aku tidak pernah memberikan susu kambing selain orang tuaku lebih dahulu. Kutunda untuk anakku, kutunda untuk istriku. Harus orang tuaku dulu baru kuberikan kepada anak dan istri. Sampai pada satu hari ketika aku ingin memberi, ternyata orang tuaku tertidur dan anakku sudah memintanya, tapi aku tetap menundanya. Aku tetap menundanya sampai besok pagi. Diminum dulu oleh orang tuaku, baru boleh diminum oleh orang lain. Jadi itu dia ceritakan amalnya bakti pada orang tua. Lalu dia berkata di ujung hadis, di ujung doanya, ya Allah, kalau engkau ridha terhadap amalku yang melakukan kebaikan pada orang tuaku, maka bukalah pintu gua ini. Jadi kemudian pintu bergeser sedikit, belum bisa keluar sampai tiga-tiganya menyebutkan tentang amal saleh masing-masing. Jadi itu syirik, itu bukan riya. Kalau di hadapan Allah mau cerita-cerita di hadapan Allah, long kali lepubutnya, lepubut je, tapi dengan Allah saja, itu tidak riya. Jadi jemaah melakukan Allah, janji kita pertama kepada Allah adalah kita sudah berjanji tidak mensyirikkan Allah dan tidak melakukan apapun yang sifatnya menduakan Allah.
Tapi kemudian janji itu teringkari. Hari ini orang memamerkan amalnya bukan hanya kepada Allah. Orang suka selfie dalam melakukan amal. Orang memamerkan foto di Facebook. Orang memamerkan anaknya yang hafal 1 juz di Facebook. Ya, lalu menulis bahasa, alhamdulillah sudah 1 juz, mudah-mudahan ahli surga ya nak. Ya. Dan dia berharap-harap dipuji. Padahal 1 juz itu nanti kalau dia berhasil lanjutkan 30 juz dengan beramal, Allah yang akan beri hadiah, iaitu dia bisa memberi syafaat pada orang tuanya. Tapi kita tidak menunggu syafaat Allah, kita menunggu syafaat manusia, kita menunggu syafaat netizen, kita menunggu syafaat orang-orang yang komen. Padahal orang cuma bisa komen, Masya Allah, kok bisa ya anaknya kayak gitu, kayak mana ya, misal, kok bisa, begitu-begitu saja, yang peng hana dikirim. Kan bangai itu. Ini kita sudah mengingkari janji. Kita mulai melakukan syirik-syirik kecil. Itu baru janji pertama. Apa janji berikutnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal. Kami pernah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung. Semuanya menolak. Fa'abaina, semua menolak. Wa hamalaha al-insan, lalu kemudian kami tawarkan pada manusia amanah itu dan manusia menerimanya. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu benar-benar zalim, benar-benar bodoh, kata Allah. Siapa yang Allah maksud zalim dan bodoh? Mereka yang mengingkari janji amanah. Jadi maksudnya bukan orang yang menerima amanah yang bodoh, yang mengingkari janji amanah yang telah diterima. Siapa yang menerima amanah itu? Nenek kita, Adam alaihi salam. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi, Tabari disebutkan riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ketika diciptakannya Adam, Allah mengatakan kepada Adam, Adam, ada amanah telah kutawarkan pada langit, pada bumi, pada gunung. Jadi yang ditawarkan adalah makhluk-makhluk terbesar. Makhluk-makhluk terbesar. Makhluk paling kuat, paling hebat ditawarkan. Semua menolak. Kenapa mereka menolak? Mereka menolak ayyashfaqna minha. Mereka menolak kerana takut melawan Allah. Mereka bukan menolak karena melawan Allah, tapi takut menolak karena takut jatuh nanti ke dalam melawan Allah. Takut enggak sanggup melakukan amanah sehingga mereka tidak mau melawan Allah. Sehingga mereka tolak. Lalu dipanggil Adam, Adam, maukah engkau terima amanah? Lalu Adam bertanya, amanah itu yang bagaimana ya Allah? Apa yang engkau maksud dengan amanah itu? Kata Allah, engkau taat pada perintahku, tinggalkan laranganku, maka engkau kemasukkan surga. Tapi bila engkau melakukan laranganku dan meninggalkan perintahku, maka engkau kemasukkan neraka. Maukah engkau menerimanya? Adam langsung mengatakan, ku terima ya Allah. Setelah itu muncullah syariat agama. Maka kita ini berada di antara perintah dan larangan. Inilah amanah. Ini janji kita, janji nenek moyang kita kepada kita, bahawa semua anak Adam itu disuruh taat kepada Allah dan Rasul. Makanya dalam Al-Quran itu ratusan ayat Allah ulang-ulang, ati Allah wa ati'ur Rasul, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tuti' Allah wa rasulahu, kalau engkau taat pada Allah dan Rasulnya. Itu semua janji. Janji pertama taat pada perintah. Apa perintah itu? Ada perintah yang sifatnya kuat, sifatnya kuat, disebut wajib. Kalau dalam usul fiqh nanti akan terbahas hukum taklifi, ada perintah yang kuat,
disebut wajib. Nah, itu berupa rukun Islam. Disuruh salat, enggak boleh tinggal. Karena salat itu sudah sangat diringankan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Nabi Muhammad diturunkan salat, disuruh ambil salat, itu 50 waktu yang dibebankan. Turun bertemu Nabi Musa, lalu kemudian Nabi Musa mengatakan, kami besar-besar, kami tidak sanggup Muhammad, minta lagi sama Allah untuk dikurangi, pergilah engkau ke tempat yang tadi engkau bertemu Allah. Lalu Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Allah. Aisyah mengatakan tidak melihat wujud Allah, tapi hanya melalui tabing pembicaraan itu terjadi. Itu hadis Aisyah. Nah, kemudian terus berbulak-balik. Dalam hadis Bukhari itu bulak-baliknya bukan 9 kali, Pak. Bulak-balik itu sekali balik diturunkan 10, bukan diturunkan 5. Silakan cek hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nabi Muhammad bukan bulak-balik 9 kali, tapi baliknya sekali balik 10. Jadi tinggal 40, sekali balik lagi 30, sekali balik lagi 20, 10, baru terakhir 5 yang diturunkan. Jadi pada unggah balik 5 unggah balik. 5 unggah balik. 5 yang terakhir turun, jumpa lagi Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan bahawa kita terakhir diturunkan 5, Allah yang mengatakan bahawa umatmu cukup melakukan 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan orang yang melakukan 50 waktu. Jadi umat-umat terdahulu 50 waktu, pahalanya sama dengan 5 waktu. Yang 5 waktu pun orang mulai melanggar janji. 5 waktu diturunkan Allah, pahalanya sama dengan melakukan 50 waktu. Nyanpih dikhianat, itu pun dikhianati. Masya Allah. Makanya Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Benar-benar manusia itu zalim. Zalim itu maksudnya zalim pada diri sendiri. Sudah tahu yang tidak salat disediakan neraka, namanya neraka Saqar. Itu khusus untuk yang tidak salat, khusus yang bolong-bolong salatnya. Tapi tetap tidak mau melakukannya. Aneh. Makanya disebut zalim pada diri sendiri. Bangai tak taat, kata Allah. Jahulah, sudah zalim, bangai lagi, kata Allah. Kenapa bangai? Padahal dia dengan melakukan itu saja, cukup datang waktu subuh, mesti istirahatlah, mau ke mana pun terserah, mau cari rezeki, nanti zuhur sekali lagi datang, 5 kali melapor saja, itu kita pegang baik-baik saja, maka surga itu menjadi impian. Itu hal yang sangat menyenangkan, tapi orang tidak mau datang. Tidak mau datang. Jadi jemaah maka Allah, lihatlah betapa banyaknya orang meninggalkan salat. Begitu banyaknya. Setengah dari, kalau kita mau jujur, provinsi kita ini mungkin setengah atau lebih itu tidak salat. Ukuran standar maghrib saja lihat. Kalau maghrib itu waktu paling mudah untuk melakukan salat. Coba lihat standar maghrib, mana yang lebih banyak orang di jalan dan bersembunyi di kedai-kedai kopi daripada yang menuju ke masjid-masjid Allah. Makanya dalam surat Maryam 59 Allah katakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahwat. Nanti setelah masa sahabat, masa kenabian, masa sahabat, masa tabi'in, maka akan datang suatu masa orang beramai-ramai meninggalkan salat. Maka inilah yang terjadi. Kita mulai mengingkari janji. Disuruh puasa dalam Ramadan, ada 2 tipe orang munafik. Yang pertama betul-betul enggak puasa. Islam tapi betul-betul enggak puasa. Yang kedua, puasa tapi tidak berhenti dari maksiat. Puasa tapi maksiat enggak berhenti. Apa salah satu maksiat terbesar? Puasa tapi enggak solat. Dia puasa tapi solat enggak. Ada yang model puasa tapi enggak solat, itu nanti waktu bukber, waktu buka bareng, itu duduk di tempat berbuka, itu buat setting buka bareng sesama alumni TK misalnya. Alai TK apa ke alumni bertemu buka bareng.
Masya Allah, azan berbunyi mereka sudah buka, iqamah berbunyi mereka masih buka, orang sudah pulang salat maghrib mereka masih buka, orang sudah menuju ke salat isya mereka masih duduk di situ. Ini alumni munafik yang model kayaknya. Ini tipe ini akan banyak sekali dapat. Tapi berbangga ketika buka, kami sudah taat ke Allah. Foto rame-rame, salah satu duduk deng bak sudut meja, foto dulu, tulis judulnya buka bareng Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Pacok surga. Kita melanggar janji. Kita langgar janji. Disuruh bayar zakat, sebahagian tidak mau bayar zakat. Disuruh naik haji, orang tidak mau daftarkan haji. Jangankan naik, daftar pun tidak mau. Tapi di depan rumahnya, Masya Allah, Innova. Innova berapa Pak? 200 sekian. Sanggup beli cash. Daftar haji 25 juta dia tidak mau lakukan. Dia ganti kanopi rumahnya, kanopi rumah habis 25 juta, hari ini perlu, besok sudah selesai. Tapi haji dia tidak daftar. Padahal Nabi mengatakan man ataqal hajjah, barang siapa yang sudah mampu berhaji, falam yahujjah, tidak juga merencanakan haji, falyamut insya'a yahudiyan atau nasraniyan. Kalau dia mati, maka matinya dalam keadaan seperti seorang Yahudi atau Nasrani. Jadi lihatlah orang hari ini melanggar amanah perintah Allah. Ini janji yang kita ingkari. Lalu tadi Allah mengatakan ada amanah yang harus dijaga, jangan lakukan larangan Allah. Tapi itu malah menjadi konsumsi kita hari ini. Allah larang, jangan makan harta sesamamu dengan cara yang zalim, dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sesamamu dengan cara yang batil. Tapi itu menjadi konsumsi harian kita, dengan berbagai cara. Mulai dari mengkreditkan wang, mulai dengan melakukan leasing, mulai dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rakyat dibebankan wang lebih, atau apa saja yang sederhana-sederhana. Di kampung kita tinggal, kita geser pagar sedikit, terambil tanah orang, itu pun memakan harta orang. Ada yang model warisan enggak dibagi. Ayah sudah meninggal 10 tahun yang lalu, warisan enggak bagi. Kata abang yang paling tua, jangan bagi, tunggu meninggal mama. Padahal warisan ayah, bukan warisan mama. Urusan warisan mama nanti lain cerita. Tapi enggak bagi. 10 tahun tidak dibagi. Dalam proses menunggu 10 tahun, itu sudah ambil terus. Yang tinggal di kampung ambil terus. Anak ada 5 orang, 1 di Jogja, 2 di Jakarta, 1 di Medan. Abang yang paling tua itu tinggal di kampung, anak Mahoja. Apa kerja dia? Jual-jual harta bapak. Bapak punya kebun, jual. Asal enggak ada uang, jual. Bapak punya nehun, tambak, jual. Bagi enggak boleh, dia makan boleh. Padahal di dalam harta itu ada harta 4 saudaranya, ada harta istri dari almarhum, ada harta ayah atau ibu almarhum kalau masih hidup ketika almarhum meninggal. Enggak dibagi. Dia telah memakan harta dari saudaranya. Makanya Allah mengatakan, setelah Allah turunkan ayat-ayat warisan, Allah mengatakan wa tilka hududullah, inilah batasan-batasan Allah. Wa man yata'adda hududallah, barang siapa yang berani melanggar batasan ini, kata Allah, maka siap-siap menerima azab yang pedih. Apa ibu kata Allah? Itu zalim, itu larangan. Hati-hati. Berbagi warisan dengan musyawarah pun tidak boleh. Berbagi warisan dengan bermufakat, enggak pakai hukum Allah. Mereka mengatakan kita kumpul, enggak usah pakai hitungan-hitungan warisan lah, kita bagi-bagi saja. Lalu abang yang paling tua, yang tadi yang agak reman tadi sedikit tu, dia mengatakan, "Nyo kedua ke adik, itu yang adik nomor 2, kamu ambil tanah sana." Ini dicoret-coret saja, kamu ambil tanah sana, ambil tanah sana, ambil tanah sana. Dia dapat tanah di samping jalan Medan Aceh. Adiknya di samping kuburan, ada di samping kuburan Cina malah kadang-kadang. Dia dapat jalan Medan Aceh.
Apa hukumnya berbagi warisan dengan bermufakat? Zalim, haram. Kalau mau saling memberi, bagi dulu di atas hukum Allah. Sudah tahu di atas kertas berapa dapat masing-masing, baru kemudian saling menghibahkan. Sudah tahu di atas kertas yang ini dapat sekian, ini dapat sekian. Baru abang mengatakan, karena selama ini adik kita yang perempuan yang memelihara bapa, dia sudah capek mengurusi bapa, maka kami abang-abang menghibahkan harta kami untuk adik kami. Hadiah ke dia. Dibagi lagi sekali lagi dengan bagi rata. Yang sebenarnya laki-laki dua tumpuk, perempuan satu tumpuk, tapi setelah mendapat masing-masing baru dibagi sekali lagi dengan kesepakatan. Itu tidak mengapa, karena sudah selesai membagi dengan hukum Allah. Malah dapat pahala dua kali. Pahala berbagi dengan hukum Allah dan pahala menghibahkan harta kepada saudara. Maka adik perempuan akan mengatakan, inilah abangku. Dan dia tahu bahawa dia dapat harta itu bukan dari hasil almarhum, tapi dari hasil bahagian abangnya. Timbullah rasa cinta. Yang dulu ketika abangnya pulang kampung, dia tidak mau masak. Semenjak dia abangnya kasih warisan, belum pulang pun dia sudah siapkan Indomie tapi bang, yang mama dan air sini. Jadi telefon mak abang, dek ni kami pulang ya. Oh ya bang, baik, langsung sibuk. Kenapa? Mengingat abangnya telah menghibahkan harta warisan. Besar pahalanya. Hari ini tidak. Coba pikirkan kalau kita mau sensus, itu di dalam masjid saja, berapa banyak orang yang tidak membagi warisannya. Padahal dia terus-terusan makan harta di situ. Inilah pengkhianatan yang terjadi. Yang Allah suruh kita tidak lakukan, yang Allah suruh tinggalkan, itu yang kita lakukan. Makanya ketika maksiat sudah terjadi, ketika amal disuruh kita tidak lakukan, apa kata Allah, apa kata Nabi? Kalau ini pekerjaan merajalela, tidak ada lagi yang menegahnya, tidak ada lagi yang mengingat-ingatkannya, maka sallallahu alaihim aduwan min ghairihim. Allah akan buat kota itu, kecamatan itu, kampung itu dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Mana musuh-musuh mereka? Musuh dunia yang ada di bumi, kafir. Jadi negara ini dikuasai oleh kafir akibat tidak taat lagi pada Allah dan Nabi, akibat melanggar janji pada Allah dan Nabi. Cuba lihat Bapak maka Allah, bukankah hari ini terbukti negara Indonesia, tetapi seluruh perjalanan dikuasai oleh Cina. Akui tidak akui, kita ini di bawah ketiak orang kafir. Apa yang diinginkan oleh orang kafir? Banyak orang kafir pegah bahawa ini tolong pelajaran agama dibuang. Langsung si menteri agama tidak pernah musyawarah dengan ulama, langsung menghilangkan draft agama dalam pendidikan. Kalau ketahuan baru dia cabut, kalau enggak ketahuan dia lanjutkan. Kenapa begitu hebatnya dia menguasai pendidikan sehingga direncanakan tidak ada lagi pelajaran agama ke depan? Yang sudah ada saja rusak cuma 2 jam dalam seminggu, tapi yang direncanakan tidak ada lagi draft pendidikan agama. Kenapa bisa terjadi? Siapa yang dia takuti? Kafir yang telah memberi dana untuk jalan tol, yang telah memberi dana untuk vaksin, yang telah memberi dana untuk pembangunan, yang telah menghutangkan negara ini dengan berbagai macam dunia riba. Mereka takut kalau dicabut, disuruh bayar hutang tiba-tiba kata KE aje. Takut, seluruhnya dia lakukan demi menghancurkan agama ini. Begitulah keadaan kita. Dan kita mau protes, kita cuma bisa protes. Paling pegah di kedai kopi dah protes katanya orang. Nyana meno. Yang berefek ke pusat ada? Tidak ada. Jawab melakukan Allah. Bukankah Nabi benar? Bukankah Nabi kita telah mengatakan dengan mukjizatnya, kalau sudah melawan Allah dan melawan Nabi, maka tunggu dikuasai oleh orang kafir. Dan ini telah terjadi. Tadi waktu pertama sekali, yang berzina terang-terangan kalau sudah merajalela dikirimkan penyakit taun, terjadi. Maka kita telah berada di bawah bendera Nabi yang benar.
apapun yang dikatakan terjadi. Maka jemaah melakukan Allah, efek daripada maksiat merajalela. Yang terakhir, Nyoka setengah jam. Yang terakhir, kita percepat sedikit, karena di antara kita ada yang PNS, ada juga yang non PNS tapi seperti PNS, kena uang bagah-bagah maksudnya. Tapi tidak mengapa, karena saya pun harus mengajar lagi setelah ini. Nah, kemudian Rasulullah menyambung hadisnya, fa akhazu ba'dha ma fi aydihim. Ketika engkau dikuasai oleh orang kafir tadi, mereka mengambil sebahagian hartamu. Coba lihat bagaimana Nabi mengatakan, mereka mengambil sebahagian hartamu. Yang punya harta kita, gas terletak di bawah kaki kita, emas terletak di bawah kaki kita, emas berada di gunung-gunung kita, tapi kita tidak pernah bisa menikmatinya. Yang dinikmati oleh orang kafir. Dari 100% penghasilan, 70% Amerika, Jepang, China. Yang kita 30%, itu pun dibagi-bagi. 29% pusat, 1% katanya. Jalan aspal bergelombang pun tidak ada yang buat. Silakan lihat kehidupan Papua yang berada di samping-samping tambang emas. Berubahkah mereka? Tidak. Sampai hari ini masih pakai koteka. Kenapa ini terjadi? Nabi mengatakan, kalau engkau dikuasai oleh orang kafir, mereka akan mengambil apa yang ada di tanganmu. Beginilah kehidupan kita. Kalau kita mau jujur, seandainya semua yang Allah beri di bawah tanah-tanah kita, milik kita, kita kuasai sendiri, insya-Allah kita ini duduk-duduk saja pagi, pulang pasti dapat nasi. Karena terlalu banyak harta. Ada pengajian setelah solat subuh, pasti dapat nasi. Ini coba lihat, ada dapat nasi? Tidak ada. Tidak ada, karena memang hari-hari puasa maksudnya. Jadi Pak Ibu melakukan Allah SWT, memang hana peng, kan masjid hana peng, maksudnya memang susah mau memberikan seperti itu. Di Brunei Darussalam, walaupun mereka kota kecil, tapi luar biasa income mereka. Kami punya beberapa kolega di sana mengatakan itu enggak ada cerita mereka parkir mobil masuk ke garasi, mandu mbak bineh jalan. Dan tidak terjadi pencurian, karena pencuri pun kaya. Apa boleh cuma culum? Nah, akibat apa? Allah telah menentukan takdir yang melawan Allah, Allah akan biarkan dia di dalam penderitaannya. Mau berubah, satu-satunya jalan, taat kembali ke Allah. Kalau belum melakukan itu, tidak akan pernah berubah. Jadi jangan fikir berubah melalui partai. Kita baru berubah nasib kita kalau kita kembali kepada Allah. Cuma itu jalan kita. Cuma itu. Makanya satu-satunya jalan adalah pilihlah pemimpin yang saleh. Itu satu-satunya jalan. Pemimpin saleh digerham saja, maksiat lewat semuanya, Pak. Digerham saja. Tunjuk-tunjuk saja, tanda tangan saja. Tanda tangan, buat kesepakatan dengan pihak-pihak muspika atau apa. Tanda tangan selesai. Tup je. Nyan maksud baik nali. Waduk tutup semuanya. Bukan waduk yang ditutup, warung-warung sampingnya yang sifatnya maksud. Ada enggak ada. Beginilah keadaan kita. Baik, demikian apa Ibu maka Allah, kita cukupkan, insya-Allah kita masih bertemu sekali lagi ya Ustaz ya. Sekali lagi kita bertemu Khamis yang akan datang, dan pas judul yang tersisa tentang dosa itu tinggal satu judul lagi. Insya-Allah kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.